bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Ajari kami merespon dengan benar atas setiap kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya setiap kehadiran Tuhan pasti akan disertai oleh berkat-berkat yang tidak terlihat. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih buat present worship. Berikan tepuk tangan buat present worship. Shalom Bapak Ibu. Ya, gengnya kumpul ning pojok. Sejenis soalnya ya. Shalom. Ya, masih hidup semua. Dan ada kabar gembira nanti tanggal 4 Mei Bapak-bapak silakan hadir di tempat ini jam 6 sore. Kalau prediksi saya tidak meleset, maka yang saya dapatkan sekian tahun yang lalu, saya mendapatkan satu hal. Saya lihat Pak Tim pelayanan lagi di tempat ini. Kemungkinan 4 Mei Pak Tim juga hadir. Hadir tak? Nah, Tuhan tidak pernah salah. Jadi saya ngajari saudara, kenapa saudara harus peka itu kenapa? Supaya Anda ngerti apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak ngerti, kamu tidak pernah bisa tahu di depan ada lubang apa enggak. Makanya hidup kita jatuh terus. Kenapa? Karena Anda tidak pernah tanya dengan Roh Kudus. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian di tempat ini yang saya pentingkan satu, Anda bukan taat kepada pendeta, Anda taat kepada Tuhan. Kalau Anda taat hanya kepada manusia, percayalah suatu ketika Anda jadi ATM-nya manusia. Betul enggak? Banyak orang, banyak cerita hari-hari ini pengusaha kalau sudah ditempel pendeta, metu terus. Tapi hasilnya tidak pernah ada, doanya ramanti. Kenapa? Karena nabinya jadi nabi Beliam. Betul kan? Doanya tidak mandi. Loh kenapa? Sudah kesogok terus. Jadi saya berdoa saudara punya hubungan intim dengan Roh Kudus. Anda jangan ngikut orang terus. Itu yang saya katakan ya. Jangan ngikut orang terus. Kalau saudara ngikut orang ya orangnya jatuh, Anda akan jatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian sebelum kita akan sampaikan firman Tuhan, ada beberapa pesan hari-hari ini. Ketika beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Tuhan tentang tema-tema. Dan tiba-tiba Tuhan temukan dengan ayat-ayat yang selama ini belum pernah saya baca. Dan beberapa topik yang Tuhan kasih itu cenderung nyeleneh, aneh, ya toh. Tapi saya mau beritahu saudara, itu yang namanya kita sedang dibawa ke dalam sumurnya Tuhan untuk digali. Dan Bapak Ibu sekalian dengarkan baik-baik, kita harus punya kedalaman dengan Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Sebab kedalaman dengan Tuhan itu adalah rahim rohani sebuah pergerakan. Kedalaman dengan Tuhan adalah rahim di mana bayi itu yang namanya pergerakan itu dilahirkan. Hari-hari ini banyak para pendeta yang sibuk bikin acara kemana-mana. Itu yang saya tentang hari-hari ini. Saya pun menjaga jangan sampai yang kita kerjakan cuman sekedar acara tok. Itu pergerakan, tapi tidak lahir dari rahimnya Tuhan. Akhirnya cuma jadi objek cari duit. Betul enggak? Ngundangi pembicara. Tapi sebetulnya hanya cari cuan, saya enggak mau. Hari-hari ini dengarkan baik-baik. Kedalaman kita dengan Tuhan itu yang melahirkan sesuatu. Jangan kebalik, jangan sibuknya dulu, baru rahimnya dipikir, salah. Hari-hari ini banyak orang bikin sesuatu, baru setelah itu kedalaman telat, saudara. Kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya mati dalam dunia rutinitas, agamawi, ya toh, di panggung hebat, di rumah tangga tidak hebat, kenapa? Sederhana, Anda kebalik. Repotmu yang kamu dulukan. Makanya enggak heran, Kristen yang model kayak begini, kena tantangan sedikit mesti jatuh. Pasti jatuh. Karena itu di tempat ini saya selalu menekankan bahwa di panggung dan di luar panggung harus sama. Anda hebat pelayanan di panggung, hebat mendoakan orang di depan jemaat, maka Anda harus hebat di keluargamu, di tetanggamu, di orang sekitarmu. Ojo mong hebat dilihat orang Kristen tok. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, ojo jago kandang, ya. Itu ada Bapak dari Bojonegoro, Pak Hendro, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika saya beberapa hari ini ngobrol sangat enak sekali dengan Tuhan, satu hal yang saya dapatkan secara spiritual. Ketika Anda punya hubungan dengan Tuhan, dua hal yang harus Anda catat. Anda berani menghadapi apapun dalam hidupmu, dan Anda
akan cuek dengan omongan yang tidak berguna. Betul ya? Jadi kalau orang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, pasti Anda akan diliputi ketakutan dalam hidup. Ngobrol dengan Tuhan, semakin kau bicara dengan Tuhan dan dibukakan banyak hal baru, dipertemukan dengan orang-orang yang selama ini tidak pernah kau pikirkan, tiba-tiba itu di-open sama Tuhan. Karena apa? Karena saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda ketakutan karena keuangan, Anda ketakutan karena pekerjaan, masa depan anakmu. Kenapa? Anda tidak pernah bicara dengan Tuhan. Orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, selalu yang datang dalam hidupnya ketakutan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang cuman angka ikut saja. Ikut acara, ikut kegiatan, ikut ritual, ikut rutinitas tok. Tapi saudara tidak punya spirit di dalamnya. Kenali Tuhanmu, ngobrol sama Tuhanmu. Begitu engkau kenal Tuhan, kau bicara dengan Tuhan dan kau dengar firman-Nya, maka satu hal, Anda tidak takut akan apapun. Jadilah pribadi yang tidak pernah takut akan apapun. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, belajarlah serius dengan Tuhan. Orang yang serius dengan Tuhan adalah orang yang akan menerima berkat Tuhan. Kenapa? Tuhan akan serius ngurus hidupmu kalau kamu serius dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya sembarangan hidupnya, percayalah Tuhan pun akan perlakukan hidupmu dengan cara sembarangan. Dan tidak heran hidupmu akan kocar-kacir. Hari-hari ini penentuan Bapak Ibu sekalian, kondisi sudah semakin turun, IHSG anjlok lagi hari ini. Dolar sudah naik terus, ya toh. Euro terhadap rupiah sudah tembus 20.000. Dampaknya apa, Pak? Omongan pecel sih 5.000. Iya, pecel entenono, sok pecelmu 7.000 nangis gue. Jadi sekarang bungkus sudah naik kok. Dan itu terjadi terus. Dan Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa hari-hari ini Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang serius dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jangan cuman jadi PK rohani yang cuman gampangan tok, dielem tok, dimomong tok, tapi tidak pernah dewasa dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu dengarkan ini baik-baik. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Yesus pada waktu bangkit dia tidak pernah menampakkan diri kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Kenapa dia menampakkan diri kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain, kepada Maria, dan lain sebagainya? Dia tidak menampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Saudara pernah berpikir itu enggak? Mungkin pendeta-pendeta enggak pernah bahas itu, Pak Idro. Pernah enggak? Semoga ini jadi pertanyaan baru dan bahan khotbah buat kamu. Kenapa Yesus setelah bangkit dia enggak pernah nemui musuhnya, tapi dia tetap nemui muridnya? Apakah Petrus menyangkal Yesus? Ya, Petrus menyangkal Yesus, kurang ajar itu. Thomas dalam kebangkitannya, teman-temannya cerita bahwa Yesus tadi di sini, yang dilakukan Thomas apa? Tidak percaya sama Yesus. Tidak percaya, mosok mati urip maneh. Betul tidak? Tapi dua orang merosal ini tetap ditemui Yesus. Pernah tidak saudara bertanya dalam hati, kenapa ya? Kok Yesus tidak menemui orang Farisi, imam besar, ya toh, imam besar Kayafas, membuktikan, iki lho, aku urip. Sing mbok pateni aku urip. Pernah tidak saudara berpikir begitu? Mana Mbak Elis tadi? Oh, kecilian awak muka ketok. Saudara tahu, saya temukan jawaban satu hal. Jangan sampai saudara ada di pihak seterunya Tuhan. Orang yang paling mengenaskan di muka bumi adalah ketika Tuhan tidak menemui kamu. Anda berdiri di pihaknya siapa sekarang? Pihaknya Tuhan atau pihaknya Farisi? Kalau saudara berdiri di pihak yang salah, maka hukuman yang paling berat itu bukan miskin. Enggak. Hukuman yang berat bukan Anda mati. Enggak, semua orang pasti mati. Betul? Hukuman yang paling berat dari Tuhan adalah ketika saudara melakukan ritual di bait Allah, tapi Tuhan tidak mau menemui saudara. Orang Farisi sampai hari ini tetap berdoa di sinagog, baca Taurat, baca firman. Bahkan imam besar Kayafas tetap melakukan ibadahnya setelah Yesus mati dan Yesus bangkit. Tetapi kenapa Yesus tidak mau menemui dia? Itu hukuman buat dia. Jangan sampai kita terjebak pada perilaku yang salah, sehingga saudara ada di pihak yang salah. Jadi seterunya Tuhan. Alkitab berkata kita ini jangan jadi seterunya Tuhan. Makanya ada lagu yang mengatakan jika Allah
itu salah. Yang betul adalah jika saya di pihaknya Tuhan, bukan Allah di pihak kita. Emangnya kamu siapa? Tuhan suruh belai kepentinganmu. Itu lagunya salah itu. Kita itu hidup cuma di dua pihak, pihak setan atau pihak Tuhan. Kamu hidup benar, kamu di pihak Tuhan, bukan Allah di pihak kamu, salah. Betul enggak? Belajar yang benar. Jangan jadi Kristen aleman, Pak Bin. Betul enggak? Salah dinyanyi ini terus. Ini orang yang enggak punya discernment spirit. Roh membedakan ya kayak begitu. Akhirnya apa? Ya kita just nyanyi nih, salah dinyanyi nih terus. Loh, Anda tuh di pihaknya Tuhan, baru kamu dilindungi Tuhan. Bukan Tuhan mbok tarik-tarik untuk kepentinganmu sendiri. Betul enggak? Itu enggak dewasa rohani. Itu lagu enggak dewasa, diganti. Jika saya di pihak Tuhan, nah itu yang betul. Betul enggak? Loh iya no. Anda di pihaknya Tuhan atau setan? Dunia itu cuma dua kerajaan kata Tuhan. Gelap atau terang sudah. Anda pilih yang gelap ya sudah, selingkuh terus. Gendaan terus, rewel terus, jatuh terus. Tapi kalau Anda di pihak terang, kerajaan terang, sama beritahu, yang jahat makin jahat, tapi yang baik tambah baik. Kenapa enggak heran hari-hari kalau orang itu tambah jahat, dan di gereja lebih jahat, dan pendetanya jauh lebih jahat. Betul Pak Indro? Nah, ya betul lah pendeta yang ngomong. Ya betul enggak? Loh, jangan heran, karena memang itu sudah ada di Alkitab. Jadi orang Kristen ojo gumunan, ojo kagetan. Ya Pak Tri, nek jahat wajar Pak Tri, wong pihaknya salah. Anda berdiri di pihak yang salah, ya sudah. Anda akan jahat tambah jahat. Yang baik tambah baik, yang kudus tambah kudus. Bukan ngerokok kudus Pak Tri dan Pak Yosef. Ya iya toh, bener toh, aku ngomong masuk salah, betul kan? Nah, tak belani Weyun supaya duit rokoknya masuk ke tabungan istri. Make up istrimu loh kurang kandel gara-gara wing rokok. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa hari-hari ini belajar untuk kita memposisikan diri bersama dengan Tuhan. Dan hanya orang yang hormat dan orang yang istilahnya gini, orang itu bisa dihormati dan ditakuti orang itu kenapa sih? Ada dua, karena dia hidup dan yang kedua dia punya posisi, Bu Edi. Betul? Anda keluar di depan, siapa yang menghormati saudara? Anda jadi bupati, Anda keluar, Anda dihormati. Bener nggak? Orang datang, salaman, foto bareng. Kenapa? Anda punya posisi. Nggak cuman hidup tok loh. Kalau hari-hari ini setan tidak takut sama saudara, jangan-jangan rohmu sudah mati. Loh, saya pelayanan, saya penyembahan Pak Win, saya nyanyi, saya ketok tenanan. Tapi Anda tidak ditakuti setan, kenapa? Di dalammu itu mati sudah. Dan Anda tidak punya posisi lagi. Kenapa? Posisimu diberikan ke orang lain. Alkitab berkata, kalau mahkotamu tidak kamu jaga, mahkotamu dikasih ke orang lain. Peganglah apa yang ada padamu di kitab Wahyu. Agar tidak seorang pun merebut mahkotamu. Jadi kalau setan tidak takut sama saudara, malah konconan dan mbok-jak konconan Pak Tri. Ya sudah, karena memang kita ini sudah mati rohnya. Setan orang wedi, manusia enggak ngerti rohmu mati, tapi setan lebih tahu kenapa? Karena dia ngerti kamu lahir, mbokmu sapa, pakmu sapa, kelone ning ndi roh kabeh kok. Loh, setan lebih pintar, lebih tahu kenapa? Setan lebih tua dari kita. Informasinya lebih lengkap dari kita. Saudara kalau pinter-pinteran sama setan mesti kalah wong. Hawa mbahmu ceblok. Apalagi saudara yang keturunan keberapa, betul enggak? Jadi belajar hari-hari Bapak Ibu sekalian miliki roh yang hidup dan miliki posisi di hadapan Tuhan dan di hadapan kuasa gelap. Anda bisa dapatkan kalau Anda punya kedalaman dengan orangnya Tuhan, dikenali Tuhan dan setan. Bahkan nabi-nabinya tahu, betul enggak? Tadi saya posting itu, Pak Win yang saya cerita, itu Joshua Paul itu nabinya Tuhan. Tiba-tiba DM Instagram. Dia pengen buat KKR di Caruban. Hati saya ngomong, alah rasa KKR nih. Ora tobat. Katakan ora tobat. Kok kan KKR gak tobat Pak Hendro? Percuma. Betul enggak? Dari KKR kemarin pulang coba hasilnya apa? Sehingga KKR itu loh, Pak Dewa tak tekoni hasilmu apa? Enggak ada. Karena bukan itu yang membuat orang bertobat. Pertemuan pribadi ini loh yang mengubah orang. Makanya saya bisa berubah cara pikirnya, kenapa? Saya ketemu Pak Win.
Api ketemu api, nyala. Nek rombongan mulai bar entek. Loh, betul enggak? Makanya pria sejati itu kan kelompok kecil, sharing session itu malah lebih efektif daripada Anda bikin di stadion. Ya nek pengen teko sepeda motor milang budal loh. Nek saya enggak mau. Loh iya toh? Loh pasti gerudak-geruduk kok. Tak jamin Anda pulang enggak dapat apa-apa. Sudah. Saya nih loh sudah menghidupi berapa kali KKR, berapa kali retreat. Dan lihat orang yang hidupnya enggak berubah. Kenapa? Yaitu Pak Bin Podo, pria sejati kalau ada camp, pulang yo malih maneh, balik maneh, Pak. Tapi tanya Pak Bin ini, apa yang bisa menjaga mereka tetap menyala di dalam Tuhan? Pertemuan pribadi dengan pribadi. Karena itu Yesus tidak pernah bikin KKR. Yesus itu bikin pemuritan. Jadi jangan salah caranya. Caranya salah, mesti hasilnya salah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya dorong bukan datang hari Selasa, datang hari Kamis. Itu Pak Yusuf itu, Pak Yunus. Itu yang tukang ngatur menara doa itu. Biar di split, makin banyak makin bagus, makin dikit makin bagus. Kenapa? Di situ kita bisa belajar intens tentang firman Tuhan. Dan formatnya dirubah, setiap orang bisa nanggepi, bisa cerita, itu lebih bagus. Itu yang membangun, bukan satu arah tok. Nek satu arah tok mindah ibadah Pak Yunus dari Selasa ke Kamis. Lah ngapain gitu loh. Ya toh, betul enggak? Jadi belajar hari ini, ayo sama-sama. Dan hari ini, saya mau beritahu buat saudara, firman yang benar adalah firman yang tidak enak didengar ya Pak Tri ya. Siap-siap ya Pak Tri. Firman yang benar adalah firman yang tidak enak kamu dengar karena kedagingan akan digores di situ. Betul enggak? Iya no, saya ini sudah dengar firman. Salah satu pengkhotbah favorit saya, Pak Indro, cek di YouTube, Indri Gautama. Itu orang yang sakti pada zaman dulu, ketika diundang khotbah dimanapun, dia langsung tunjuk, kamu selingkuh. Nah, itu selingkuh beneran, di depan orang. Ya gak apa-apa, keterbukaan awal kesembuhan. Toh. Betul enggak? Jangan disembunyikan. Kalau kita keluarga Allah, selingkuh ngomong. Pengakuan di jemaat berani enggak? Jemaat saya selingkuh hari ini sama si A, si B, gak apa-apa. Dan itu akan menyembuhkan kita. Kenapa? Yang lain akan mendukung dalam doa, enggak mungkin ngejek. Tapi kalau Anda delik-delian, biasa nih, malah jadi omongan. Declare, betul enggak? Yang saya kaget di tempat ini adalah Mbak Elis, keturunan saya, ya toh. Diomong, ya toh. Ya, betul enggak? Tapi akhirnya kita tahu dan ternyata itu perjalanan hidup kok. Enggak bisa. Perjalanan hidup itu Tuhan taruh dalam hidupmu enggak kebetulan. Jadi belajar hari ini kita dengarkan firman yang tidak enak. Amin. Mari kita buka dulu Alkitab kita, 1 Raja-Raja 21 ayat 1. Hari ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang mungkin tidak terlalu terkenal di Alkitab. Prestasinya juga tidak terlalu banyak. Tetapi kita akan belajar prinsip hidupnya hari ini. 1 Raja-Raja 21 ayat 1. Alkitab berkata, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya seorang rakyat jelata namanya Nabot orang Yisrael. Orang sederhana, bukan pejabat dia. Orang sederhana yang punya kebun anggur, di sampingnya istana raja. Sudah itu aja. Ketika saya coba menggali, apa arti nama orang ini sebenarnya? Arti nama orang ini ternyata luar biasa. Nabot itu artinya berbuah. Orang Kristen jangan kejar karunia, Pak Dewo. Orang Kristen kejar buah. Alkitab tidak pernah ngajar loh, saudara kejar karunia. Karunia itu diberikan sama kamu. Kamu bisa main musik itu karunia. Dan Tuhan tidak akan ngambil, Tuhan nggak pernah timbilan. Betul nggak? Betul dong. Barang dikekne, dijupuknya jadi timbilan Dar. Ngerti ya? Tapi karunia tidak pernah diambil. Tapi kalau saudara tidak berbuah, kata firman Tuhan, kapak sudah tersedia di akar pohon. Nabot ini artinya dia berbuah. Hari-hari ini banyak orang yang kejar karunia, biar sakti, biar viral. Kalau sudah nubuakan orang itu rasanya sudah ciamik. Doakan orang sembuh itu rasanya sudah hebat. Terus apa mana? Ngonselingi orang yang hidupnya tiba-tiba berubah, sudah merasa berjasa dalam hidup saudara. Saya mau beritahu, bukan itu kok. Berbuah itu artinya Anda tidak pernah bisa berbuah kalau saudara baca di Alkitab. Galatia tentang buah roh.
Kenapa dikatakan buah roh? Kalau Anda nikah suami dengan istri, yang keluar adalah buah hati. Itu disebut buah hati anakmu. Kalau Anda bersama dengan Roh Kudus, maka yang keluar adalah buah roh. Itu berbicara pergaulan dengan Roh Kudus. Berbicara tentang apa? Rahim tadi loh. Kedalaman dengan Tuhan, itu yang membuat saudara berbuah melahirkan. Orang Kristen belajar dari Nabot hari-hari ini. Keluarga banjir rezeki belajar dari Nabot. Percuma kamu pelayanan hebat kalau kamu tidak ada buahnya. Percuma kamu pelayanan kemana-mana. Tapi kalau di rumahmu juga sama. Saya tadi ngomong sama siapa ya tadi? Oh, di Madiun ada orang sharing. Saya ngomong, lebih baik kamu jahat di rumah dan kamu jahat di gereja. Buat saya lebih menghargai itu. Kenapa? Kamu tidak selintutan. Daripada kamu jahat di rumah tapi kamu baik di gereja. Buat saya no point. Ya benar Pak Win. Nek jahat-jahat toh tunjukkan ke orang, jangan munafik. Gereja tidak punya tempat untuk orang munafik. Tapi untuk orang yang terbuka, kamu pasti sembuh. Tuhan itu tidak marah sama pelacur, karena dia melacur. Dan Tuhan tidak pernah marah dengan orang yang cacat, sakit, menderita, pendarahan, segala macam yang ada di Alkitab, termasuk Sakeus, pengucut. Dia tidak marah. Dia marah kepada orang yang merasa menutupi segala sesuatu di depan orang, tapi di dalamnya kayak kuburan, namanya orang Farisi. Jangan sampai ada di antara keluarga banjir, kita ketempelan ragi orang Farisi. Munafik kamu. Betul enggak? Ngapain kamu pelayanan gereja bagus-bagus kalau di rumah kamu nyakiti orang? Kalau di tanggamu kamu nyakiti orang? Sama orang kamu juga nyakiti orang. Betul enggak? Apa yang ada di tempat tersembunyi harusnya sama dengan tempat terbuka. Itu orang Kristen. Kenapa kamu bisa dilihat bahwa kamu orang Kristen? Bukan karena kamu pakai aksesoris salib. Apalagi fotonya Pak Hendro pakai udeng dipikir wong Islam. Lah ngapain kamu pakai itu? Wong ning jaba wis kaya ngono mbok tambahi ngono maneh. Bener ya? Identitas kita Kristen kenapa? Mirip Yesus. Anak saya waktu pelayanan orang-orang ngomong, "Kok mirip papa ya?" Karena anakku. Pertanyaan yang sama. Kamu pelayanan hari ini yang duduk di pojok itu mirip Yesus enggak? Nek gak mirip gak usah. Loh, betul enggak? Loh, identitas kita tuh enggak usah cerita, "Halo, saya Kristen, saya gerejanya GUP ya toh. Saya pelayanan choir, saya pelayanan singer, saya pelayanan khotbah, lapo utang rambayar." Nanti Pak Joni. Pak Joni ada enggak? Takok tuh, pendeta Caruban yang utang enggak bayar sama Pak Joni ada berapa itu? Yang pernah ada di sini. Sing rong bayar dan bayar utangnya. Ngising sini khotbah, utang rambayar ngilang pisan. Loh, bikin malu. Madiun belum ada ya, tak doakan ada. Loh, lah ngapain? Loh karena memang pendeta itu pekerjaan loh, profesi kok. Betul ya Bu Edi ya? Saya enggak nyinggung toh. Bu Edi ini orang yang bener, kenapa? Tak kasih duit enggak mau terima. Pendeta oli ora rasa dikei wis njaluk. Loh Bu Edi enggak mau loh, kemarin tak tabur tanya dia. Ada chatnya itu. Saya harus meyakinkan Bu Edi harus menerima persembahan dari keluarga banjir. Bu Edi sudah oke, tapi ngomong sama Pak Edi nih genti ra gelem neh. Alah wis. Tapi buat saya bangga, kenapa? Di Banjir juga no pendeta sing genah sitok-tok. Pak Edi, Bu Edi, tepuk tangan. Yang penting buahnya, Bapak Ibu. Yang penting buahnya, bukan karunia. Karunia buat saya ora penting. Saudara lihat hari ini yang di televisi orang yang berkarunia jatuh semua. Sing sakti-sakti Benihin, saudara ngerti tak sebut pisannya. Benihin cerai. Remerit. Itu buat saya sudah ngawur itu remerit itu. Setelah itu apa? Cerai lagi sekarang. Masih pelayanan, Pak? Masih. Saya pegat toh nek pegat dino iki. Loh bener enggak? Loh kenapa? Karunia hebat kok, kesembuhan ilahi kok. Sak stadion sembuh kok. Lah kowe iki lho. Sembuh ae ora, ya toh. Orang buta mbok doane malah berjalan. Yalah repot sisan. Ora nek apune belas ya Pak Tri ya, bener gak? Kalah karo dukun. Alah wis Kristen minoritas kalah pisan. Lah ngapain saudara jadi Kristen? Gitu loh. Berbuah kayak Nabot ini artinya berbuah. Amin. Yang kedua, Alkitab berkata dia tuh orang Yisrael. Ketika saya lihat asalnya Nabot dari tanah yang namanya Yisrael, saya terkejut. Kata Yisrael itu artinya adalah Allah sendiri yang menabur loh. Jadi tidak heran kalau benih itu dari Tuhan dan bertumbuh, munculnya Nabot,
berbuah. Pertanyaannya hari ini, saudara datang di tempat ini, Anda ini benih gandum atau benih ilalang? Gandum. Tapi lambemu ini pahit. Kayak aku, ngerti gak? Loh, saya mending ngomong belak-belakan kepada saudara. Bedanya gandum sama ilalang apa? Ilalang itu ada bijinya juga loh kayak gandum. Tapi kalau mbok pangan pahit. Makanya orang Kristen yang banyak kepahitan hidupnya, kecewa, pahit, ngamuk, tersinggung, minggat, hilang. Itu ilalang. Jangan kamu ngaku gandum. Ya toh? Loh betul toh? Loh sama. Anda ditabur Tuhan atau ditabur setan? Di ladang yang sama ada dua penabur loh. Setan naburkan benih, tapi Tuhan juga naburkan benih. Dan Alkitab berkata, Tuhan, itu nanti kan tumbuh bareng itu. Gimana itu masih kecil, tidak dicabut tidak? Jangan. Tunggu sampai berbuah. Begitu berbuah kamu akan tahu gandum mana, ilalang mana. Dan kamu cabut yang ilalang, kamu bawa yang gandum. Tuhan itu sabar sampai nunggu waktunya Anda berbuah. Jadi orang Kristen pastikan bahwa setiap hidup kita itu juga berbuah. Benih yang ditabur itu dari Tuhan. Pastikan hidup saudara benar sudah. Sekarang tidak usah ngurusi hidupnya orang. Ngerti? Ketika saya sering ngobrol sama Tuhan, saya mulai tidak pusing dengan hidup orang lain. Alkitab berkata, perhatikan bagaimana cara kamu hidup, bukan cara orang lain hidup. Nek kamu perhatikan cara orang lain hidup, kamu pasti ngurusi orangnya itu punya apa. Bulan ini belanja apa. Bulan ini pakainya gelang yang kayak apa. Kamu akan nyorot hidupnya orang, tapi kamu lupa lihat hidupmu sendiri. Lah ngapain saudara kok kayak begitu? Betul enggak? Orang Kristen itu genao sidik gitu loh, wes ngono. Nek gak nemen-nemen ya sidik ngono gak apa-apa. Ya toh. Karena hari-hari loh, saya mau beritahu, profesi pendeta itu jadi profesi nista loh Bu Edi. Di mana-mana tanya pengusaha, gelem gak koncoan karo pendeta? Iya, jawabane. Loh, jadi kayak penyakit virus kok. Dijauhi orang kok. Loh kenapa? Salah dewe tukang jaluk. Tak kasih tahu ya, ini kemarin hari Minggu saya dijak mangan. Itu mangan babi setengah yuto, bobotnya 1,3 kilo. Tak pangan wong telu gak entek. Ngerti kan sing bayari sopo? Nah, berarti kan pengusaha. Pulang, saya dapat ini, sepatu. Saudara tahu, saya masuk rumahnya saja, itu banyak model kayak gini. Ya saya enggak berani minta. Wes ambilin. Wah iki ambilin iki. Wah lah nek aku ngejak pendeta mesti, yo iki, bar aku. Tapi saya masih punya tulang punggung Pak Yosep, ora kere. Wong Kristen ora kere, katakan. Saya ambil secukupnya. Kenapa? Saya jaga diri saya sendiri kok. Loh, bayangkan itu sak ruang tamu tok iki kebek koyo ngene iki lho. Nek kurang minta lagi lho, wis seneng tok krungu ngono. Nah, modele saudara kan gitu semua. Nek butuh datang sini yo, ambilin terserah. Buat jemaatmu ndak apa-apa. Yo gak tak batas sisik. Tak delok sing rajin lho nyapo. Lho betul ndak? Dan Tuhan itu berkati orang yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan selalu ingat orang yang selalu datang pada dia. Bukan orang yang datang karena bantuan. Betul ya? Iya toh, betul enggak? Saya jaga diri saya nih. Ojo sampai tadi pendeta geleman. Sing liyane wis diomong geleman, aku ketambahan sisan geleman pisan. Pengusaha nyaru pendeta. Bener enggak Pak Win? Ciloko no. Dadi omongan saya. Dan ini cewek semua tiba, sing lanang rong enek. Nek lanang kok, nek aku tergerak tak jalukne ya Pak ya. Aku gah nek mbok kon ngemis. Iya. Sorry ya. Saya enggak mau. Nah, Alkitab berkata, dia tuh punya kebun anggur di sampingnya istana Ahab. Wah, kita itu paling seneng ya hari-hari ini deket pejabat, deket pengusaha. Kalau saudara didekati pengusaha kayak saya, wah kesempatan tak doa nih, des tak nubuati, des cocok. Wah, seneng. Saya ini, aduh direkam sisan. Saya ini mau dikenalkan sama saudara kalau pergi ke Madiun, kamu lihat box culvert, gorong-gorong, dan beton cor, itu ada mereknya apa? Nah, itu loh. Duitnya tidak terbatas. Saya diceritani, wong kuwi teko ibadah, persembahan kolektor tok 1 juta.
Aku wis ngene Pak Win, wah tak undang aja lumayan nih. Nutup transportnya mbok-mbok iki lho, torok terus ya aku. Bener enggak? Tak undang kesaksian pemilik Calvary. Wah, 1 juta. Delok saudara lebih melas 5 juta. Tapi saya enggak mau. Kerajaan Allah bukan masalah PK dan amplop. Catat baik-baik. Berkatmu enggak dari manusia, dari Tuhan. Makanya kalau saudara pada posisi rohani yang kayak begini, waduh, gampang Pak Indro. Butuh duit ya? Loh, saya tahu, direkam aneh. Gereja yang lagi bangun 10 lantai, dikirim paku bumi 2,5 M. Gereja Kediri kemarin itu, paku bumi dikirim 1 M. Gratis. Saya sudah merancangnya, aku bangun apa gitu. Ben dikirim cor gitu. Loh kan mumpung dikenalnya. Mumpung, ngerti gak? Lah, itu karena untung saya bukan saudara. Makanya Tuhan pernah kenali saudara karena wong ngono mesti mbok jaluki. Jogonen hatimu. Yang percaya katakan amin. Aja damjen dan damjet jadi orang. Jaga hati, jaga mulut. Ngerti enggak? Kita berkata kalau kamu nafsumu sudah tinggi, itu kasih pisau di lehermu kata Amsal, bener enggak? Supaya kamu enggak rakus katanya. Wah, nek ngono tergoda no ya. Kapan maneh? Apa nek kon bayari wong ngene iki transport terus ya. Kalau saya begitu. Tapi saya enggak mau. Ayat yang kedua. Ini yang penting. Lalu berkatalah Ahab kepada Nabot apa? Berikan kepadaku kebun anggurmu. Dinego sama pemerintah supaya ku jadikan kebun anggur, supaya ku jadikan kebun anggur sebab letaknya dekat dengan rumahku. Aku akan memberikan kepada kebun sayur ya. Diubah jadi Nabot ini punya kebun anggur di sampingnya istana Ahab. Lalu Ahab ngomong sama Nabot ceritanya, berikan kepadaku, mau tak jadikan kebun sayur loh, gitu. Sebab letaknya dekat rumahku. Tak kasih tahu ya. Anda akan tiba waktunya akan berdampingan dengan orang fasik. Pemimpin fasik, Kristen fasik. Dan dia berkata, kasih no kebun anggurmu tak beli nih. Tak rubah jadi kebun sayur. Saya mau beritahu, nanti akan tiba waktunya, panggilanmu akan berubah karena uang. Kebun anggur itu bicara panggilan. Anggur itu kesukaannya Tuhan. Alkitab berkata kita ini seperti rantingnya anggur. Itu kata firman Tuhan. Anggur itu diumpamakan apa? Panggilan hidup kita. Akan tiba waktunya panggilanmu akan ditukar dengan kebun sayur. Dan ketika saya dengar kata sayur, saya ingat satu orang di Alkitab Perjanjian Lama. Namanya Kain. Kain itu punya kebun sayur, mempersembahkan sayur. Ora diterima karo Tuhan. Tidak diterima sama Tuhan. Karena sikapnya tidak benar. Tapi sayur ini berbicara tentang apa? Sesuatu yang besok sudah layu. Itu sayur. Anggur makin lama disimpan makin mahal. Itu anggur. Orang Kristen kalau hidupnya sudah tahunan, sik gak larang, sik murahan hidup saudara, berarti belum Kristen. Anggur bosok. Udah bener Pak Bin aku nak ngomong apa ini? Loh, anggur itu logikanya disimpan, difermentasi, jadi mahal. Anggur yang makin lama, usianya ratusan tahun, jadi wine yang mahal. Itu anggur. Tapi kalau sayur, sekian tahun ya bosok, mambu. Jangan jadi orang Kristen yang bau dalam hidup saudara. Yang lembek, yang bau. Dan Anda mau tukarkan itu, tapi Alkitab berkata apa? Ahab ngomong kepada Nabot, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik. Ditukar katanya. Tak ijoli kebun anggur lagi yang lebih baik. Daripada itu sebagai gantinya. Atau Alkitab berkata, jika kamu lebih suka, lihat ya, setan itu selalu nawarkan apa? Yang kamu suka. Kamu suka apa? Kamu suka apa? Daripada di gereja, pelayanan di sini, mending di sana, ono PK-ne. Suka toh? Pak Indro, ya toh. Nyanyi ning kono lho, sak nyanyinane 150 ning kene lho ra entuk apa-apa ya Mbak Elis ya. Gak pernah sampai kuru terus. Kuru fisiknya tapi rohaninya gemuk, daripada saudara gemuk kurus kabeh. Betul enggak? Ya toh, orang itu akan Ahab itu akan selalu datang dalam telinga saudara. Sana lo lebih enak. Makanya Pak Bin ngomong, tidak semua orang mau masuk pria sejati. Kenapa?
Begitu masuk, hal pertama yang dilakukan di pria sejati apa? Dibelejeti dosanya. Orang nggak suka itu. Sama, kalau engkau ikut Tuhan, pikul salib. Tanggalkan semua beban dalam hidupmu. Tetapi akan ada Ahab yang datang. Jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ditukar enggak mau, tak kasih jen. Makanya tadi saya tanya sama Pak Indro, KKR yang di sana itu dapat uang transport enggak, Pak? Pak Indro belum dapat. Nek duwe gereja dapat, Pak Indro. Anda ngadakan ibadah, bayari orang untuk datang. Wong ibadah kok dibayar keremen. Halo? Ojo nesu. Ibadah yuk KKR, nanti dapat uang transport berapa? 150.000 kere rasa teko. Buat apa saudara ibadah dibayar? Emangnya Tuhan bayar kamu enggak lunas? Kok perlu kamu nyenangkan Tuhan untuk dibayar? Kurang ajar. Itu mental rusaknya orang Kristen dan pendeta hari-hari ini. Dengarkan baik-baik. Jangan kamu gadekan panggilanmu dengan duit. Ono ibadah, garis tengah, ono sangune, alah, garis pinggir pisane, garis miring yo malah enak. Betul enggak? Betul ya Pak Indro? Pernah ikut itu ya? Coba tanya orang yang datang, garis miring itu. Gak ono uang transport gelem teko ta pendeta teko Pak Dewa. Ilang sakale, ambune renek Pak Dewa. Kok ngomong rohani, Tuhan. Lah kamu ibadah aja minta dibayar kok kurang ajar tuh. Ibadah itu artinya kamu mempersembahkan syukur di hadapan Tuhan loh. Karena Tuhan sudah tebus kamu lunas, utangmu lunas, kowe iki utang karo Tuhan le. Bukan Tuhan utang sama kamu sehingga kamu kalau ibadah perlu dibayar, perlu disogok ini, keimangan, keiwang transport, baru Anda beribadah pada Tuhan. Emangnya kowe sapa dul, mending bayari Lady Gaga timbang bayari kowe. Sik payu didol. Ya bener gak? Loh betul gak? Loh, saya ya Pak Indro, maaf ya, saya ngomong terus terang. Saya mending bayar LC untuk datang ibadah dengerin firman daripada saya ngasih ke pendeta. Loh kenapa? Pendeta sudah ngerti firman kok, ngapain dibayar? Mending saya bayari tukang becak, pemulung aja tak sangoni kabeh, teko rene, rungokne aku bacakan firman. Dengar firman kamu. Saya lebih senang itu. Saya sedang nabur firman. Lah orang sudah dalam kebenaran, sudah ngerti firman, kok saya njaluk bayaran ini kocok tuh Pak Wid. Gak sampai edit. Biar krungu. Lo bener gak? Dengarkan lo ini. Nek tawaran kayak ngono wi, rungokno omongane Pak Musa hari ini, hati-hati we. Kowe sedang menjual kebun anggurmu dengan Ahab. Mbok tuker dengan duit we. Jadi wong Kristen garis keras, ndak ada garis miring. Garis miring bayaran, garis keras ndak ada bayaran. Mati tiba budal dhewe Pak Indro. Sing nulungi Tuhan. Lapo kok golek duit teko khotbah lho. Emangnya bisa buat kamu kaya, Pengkhotbah yang hari ini damjen tak kasih tahu keluarganya berantakan, rasa tak sebut golekno dhewe. Lho betul karena duit keluarganya berantakan, anaknya pegat. Sampai sekarang lho gak beres. Loh kenapa? Dia makan buahnya. Jangan jadi orang yang mudah terbeli oleh Ahab. Ayat yang ketiga. Jawab Nabot kepada Ahab. Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyang kepadaku. Wih, Nabot itu loh, rakyat jelata punya dignity, punya kebanggaan, punya tulang punggung. Masuk kita yang sudah Kristen tahunan ndak punya tulang punggung. Seiso disogok. Seiso dijual panggilanmu. Sama seperti siapa? Alkitab berkata. Dulure Yakub. Namanya siapa? Oh, gak apal, gak tahu mau Alkitab. Esau. Esau menjual hak kesulungan kepada siapa? Yakub. Yakub ya enggak salah wong didol. Didol di tuku, ditukar dengan semangkok kacang merah. Tapi orang seperti Nabot ini bukan nabi. Nabot juga orang biasa, bukan pelayan Tuhan, bukan WL hebat, bukan pengkhotbah hebat. Tapi dia keras berkata, saya tidak akan jual. Dia sedang mempertahankan nilainya tanpa kompromi. Mempertahankan nilai hidupnya dan panggilannya tanpa politik dan selintutan.
Orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang tanpa kompromi dalam hidupnya. Mungkin dalam hidupmu ketika engkau pegang prinsip yang keras dalam hidupmu, orang akan meninggalkan kamu, membenci kamu, memenjarakan kamu. Tapi percayalah, sejak zaman dulu, Yusuf itu dibenci oleh saudaranya karena dia punya visi. Yang benci saudara ketika saudara punya tulang punggung dan prinsip adalah siapa? Pendeta Leo, gereja Leo, jemaat Leo, pelayan Tuhan Leo. Emangnya ada yang berteman dengan orang kenceng, tidak doyan duit? Ya ngalih mereka. Wong mereka doyan duit. Orang yang punya prinsip akan berjalan sendirian. Dan Alkitab berkata, Bapak Ibu sekalian, ada satu tokoh di Alkitab, saya kaget. Kemarin waktu saya merenung dengan Tuhan dibukakan satu hal, Pak Win. Ini bahan khotbah juga. Ada satu tokoh di Alkitab yang tidak pernah buat mujizat, tapi dia nabinya Tuhan. Namanya adalah, catat baik-baik, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang secara profetik menyampaikan pesan Tuhan kepada generasinya. Tapi Alkitab berkata, saya ini heran, ini nabi, itu syaratnya dua. Sign and wonder, dalam bahasa Inggris. Tanda dan mujizat, itu nabi. Nubuat dan buat mujizat, itu nabi. Kayak Elia, Musa, itu nabi semua. Kenapa? Dia berbicara, ada tanda yang diberikan oleh Tuhan, dan dia buat mujizat. Tapi Yohanes Pembaptis, saya tanya Tuhan, saya cek literasi, tidak ada ceritanya Yohanes Pembaptis bikin mujizat. Golek ono nek. Tidak ada. Dia yang baptis Yesus loh, tapi tidak ada mujizat. Dia teriak-teriak di padang gurun, dimusuhi orang Farisi. Tetapi satu hal yang Tuhan suka dari diri Yohanes Pembaptis apa? Dia punya nilai. Dia punya prinsip. Dia berkata, hai ular beludak, siapa yang bilang kamu akan diselamatkan? Orang Farisi Saduki datang nonton dia baptis orang di Sungai Yordan, dia larang mereka untuk dibaptis. Ayo coba. Bahkan saudara ngerti enggak siapa bapaknya Yohanes Pembaptis? Imam Zakaria. Orang yang ada di Bait Allah, harusnya dia jadi keturunan berikutnya melayani di dalam gereja, dalam Bait Allah, mewarisi pelayanan. Itu kan yang lagi tren sekarang, dong. Pendeta mesti turun anaknya ke gereja. Betul enggak? Kecuali Pak Dewo, lorong dari gereja nih. Anaknya yo paling wegah gitu. Anak pendeta nek bapake sugih jemaate oke gelem Pak Indro. Nek bapake perintisan kaya Pak Dewo ya sorry mending kerja, Bang. Ya bener enggak? Iya no. Orang tuh selalu lihat apa? Hasilnya dulu baru aku masuk. Akeh tunggale dul. Ngerinteso nggih dengkul. Yang percaya katakan amin. Yohanes Pembaptis enggak buat mujizat loh, tapi dia disebut nabinya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata sampai mati. Dipenggal kepalanya kenapa? Dia ngomong prinsip kebenaran. Herodes itu enggak boleh itu. Kawin karo opone kuwi wedokan opo ya toh. Sampai akhirnya perempuannya ini marah. Lalu dia bilang, kamu kan ulang tahun. Pengen apa? Kepalanya Yohanes Pembaptis dipenggal. Hari ini kamu kan belum dipenggal. Sik dimusuhi gereja-gereja karena kamu dibanjir rezeki loh. Yohanes Pembaptis sudah kehilangan kepalanya karena dia punya prinsip. Tidak kumpul dengan imam-imam di Bait Allah. Pak Yunus, rungokno. Jangan menggadekan nilai hidupmu dengan hal yang sampah. Yohanes Pembaptis. Dia memang tidak buat mujizat. Dia memang tidak buat tanda. Tapi saya mau beritahu, dia punya prinsip yang tidak dimiliki murid Yesus yang lain. Sampai matinya loh, dia pertahankan itu. Gendeng gak? Bagi kita rugi, mending kowe iki sentutano akeh koncone engko. Bikin acara yuk KKR bareng yuk. Ayo, enek duitnya iki, Pak Indro, ayo. Ki enek danane iki, pembicarane gelem bayar iki. No, kurang ajar. Aku bolak-balik ditawari, mau Pak pelayanan pendeta-pendeta. Di mana Pak? Di kota ini. Tempatnya di mana? Di balai kota Pak. Tapi Bapak yang bayari semua ndasmu. Lah aku pembicara malah kon bayari kabeh kleru gitu. Ya betul ya Bedi ya. Ayo coba tak undang Bedi khotbah di sini tapi bayari konsumsi transportnya. Itu kan pikiran-pikiran jahat hari-hari ini. Dan Yohanes Pembaptis berdiri di atas kebenaran dan dia mati. Wanira Pak Tri, tugel ndasmu. Ya Yohanes Pembaptis kayak begitu. Dan Alkitab berkata nanti coba lihat ayat 4.
Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataannya yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Alkitab berkata apa? Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya. Tempat tidur ini gak enak loh. Orang kalau diomong di Alkitab di tempat tidur, artinya dia tidur. Dia tidak berbuat apa-apa. Orang ciri pemimpin males. Terus, dan mengelungkupkan mukanya. Menyembunyikan mukanya. Terlungkup. Dan tidak mau makan. Ini ciri orang pemimpin yang tidak dewasa rohani. Tidak punya prinsip. Kayak Ahab. Nesunan. Gondoan. Cugetan. Ada enggak di sini? Angkat tangan. Oke, ya wis. Ya percuma tak kon ngacung kabeh kok. Ini Ahab adalah ciri orang yang tidak dewasa rohani, Cik. Aneh gak pendetamu model ini? Nesu, gak dituruti, nesu, ya toh. Wah, dana Natal kurang, nesu mana? Pemimpin rohani, nesu mana? Lah ngapain gitu loh? Orang kok kayak Ahab, pemimpin bapak-bapak dengarkan baik-baik, kamu imam di rumah tangga, nek kowe cugetan nesunan, wis ora usah dadi bapak, dadi wedok. Tapi ada solusinya. Besok tanggal 4 Mei ikut pria sejati. Amin. Nah, tak promosi ini nih. Di tempat ini. Nek tempat lain tak promosi ini Pak Bin. Oke. Ayat 5, coba. Lalu datanglah Isabel. Nah, ini dia. Isabel istrinya dan berkata kepadanya apa? Halus loh ini. Elia aja kalah kok, ya toh. Apa sebabnya hatimu kesal yang sehingga engkau tidak mau makan? Sesuatu setan itu selalu datang di saat kamu pada titik kecewa. Apa? Komusa ngamu iku pindah gereja kidul. Pendetane luwih halus Pak Tri. Aja ning GKJW pindah Pak Tri. Wis nesu rung. Ya toh? Aja ning gereja kae pindah ning kono. Piye? Hatimu kesel, kamu marah. Pindah gereja ya. Apa malah rasane gereja pisane? Enak ta? Rasane gereja rasa dikai persembahan. Lo kita ngadakan persembahan kok enek pendeta sing nesuan goblok to. Anda ngajari jemaat untuk pukil. Saya ngajari jemaat untuk bertumbuh. Rungokno kuping. Tak kirim rekaman ning wong iki. Saya ngajari saudara untuk bertumbuh. Anda enggak bisa kaya, Anda enggak nabur. Naburmu lo mek piro? Tuku ban kowe ra cukup kok. Bener ya Pak Win ya? Tapi saya ngajari saudara, Anda bener dalam Tuhan. Ibadah itu bawa korban Pak Indro, bukan cari korban Pak Indro. Omong ono kancamu Pak Indro. Jangan cari korban, nek cari korban buka toko, aja buka gereja. Amin. Orang nyukupi semua berkat yang kita dapat koyok ngene-ngene iki sapa sing ngekeki? Nek gak Tuhan. Bener enggak? Tapi belajar Bapak Ibu hari-hari ini, Isabel akan datang di titik kamu kecewa. Makanya wong Kristen juga gampang cugetan, juga gampang ngamuan, tersinggungan, nesunan, gak disalami nesu, gak dianggap nesu, gak dipapak nesu, gak dilis nesu. Lapo kon iku Kristen? Kleru kon iku servere, pindah budal luwih apik. Loh, betul enggak? Loh, ini Alkitab loh yang ngomong. Tiba-tiba Isabel akan datang dalam hidupmu. Ada apa toh yang kok kamu tidak mau makan? Ayat 6. Lalu jawabnya kepadanya apa? Sebab aku telah berkata kepada Nabot, iki lanang curcol kayak aku. Orang Israel itu lah, timbang aku ngomong kayak kowe. Nah, engko tersinggung nih. Aku ae gak apa-apa. Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu dengan bayaran uang atau jika tidak suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadaku kebun anggurku itu. Itu dia cerita tentang Nabot, dia ditolak. Orang kalau ditolak mesti nesu ya. Aneh. Ayat 7. Kata Isabel, nah ingat ya, begitu kamu tersinggung, marah, curcol ke orang yang salah, ini akibatnya. Kata Isabel istrinya kepadanya apa? Bukankah engkau sekarang yang megang kuasa raja? Loh, bukankah kamu punya uang? Bukankah kamu ketua sinode? Bukankah kamu ketua wilayah Pak Dewo? Kamu kan orangnya Bamak Pak Dewo. Punya kuasa Pak Dewo, gaya acara karepmu Pak Dewo. Iki lho Isabel iki koyo ngene iki lho. Nyapa iki ning Pak Musa diseneni gayo acara dhewe. Aja ning kene batinku yo gayo dhewe, bayarono dhewe, aku mbayari wis kesel.
Ya betul ya Pak Tri ya. Duitku wis cepet Pak Tri, bayari transport. Makanya petak ge sak wulan pisan. Dan duitku tetap utuh. Nah, itu kan yang kamu mau. Betul enggak? Ya, iya. Eman-eman duitku Pak Tri. Tipis pesan. Itu loh. Isabel itu akan ngomong apa? Kamu kan yang pegang kuasa toh yang. Pegang kuasa itu artinya apa? Bisa bunuh kapanpun. Alkitab berkata apa? Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael. Jahat. Orang yang suka merebut jahat. Orang yang suka merebut jahat. Yang bukan miliknya jahat. Kita semua adalah orang yang dosa. Jangan pernah nunjuk orang kamu dosa, karena kamu sendiri juga dosa. Yang ngomong ini juga jahat. Ada orang ngomong saya tinggi hati. Ya memang saya tinggi hati. Karena itu saya butuh Tuhan. Bener enggak? Nah nek aku gak tinggi hati, ya ora butuh Tuhan, mau rendah hati, darah rendah. Karena darahnya masih tinggi, makanya butuh Tuhan. Pedih nek sewaktu-waktu stroke Pak Tri. Betul enggak? Ini juga sama. Isabel ngomong, tak kasihkan nanti, tenang aja. Kamu sekarang makanlah. Loh, iya dah. Orang itu akan ngomong sesuatu apa? Yang bisa dipakai untuk merebut sesuatu, kekuasaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian gereja Tuhan, dengarkan baik-baik. Kalau engkau merasa bisa beli hamba Tuhan, beli pelayan Tuhan, tak kasih tahu, kamu Isabel. Persis dengan Alkitab. It's very relevan untuk zaman sekarang. Yang saya sampaikan firman ini. Ayat 8. Kemudian ia menulis surat Isabelnya ini. Atas nama siapa? Raja kok gak duwe aji. Ahab. Dikontrol sama istrinya. Lalu memetrekannya dengan meterai raja. Ini yang melakukan bukan Ahab loh. Isabel. Ngeri kan punya istri ciamik begini. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka yang diam di kota dengan Nabot. Satu kota dengan Nabot. Dengarkan baik-baik. Isabel gambaran setan. Dia adalah orang yang pintar memanipulasi. Orang kayak saya ini, Cik, dia omong orang jahat. Orang baik adalah orang apa? Damjen. Suka nyolong. Kenapa? Mereka halus. Saya ini kelemahannya cuma satu, wedi kasar. Saya ini kelemahannya cuma satu, kasar. Nek iki halus iki lagi teko iki. Halus. Saya ini orangnya kasar, makanya di framing sama orang-orang apa? Sama Isabel, usai jahat. Ngomongan nyelekit, sakarpe dewe. Nah itu saya. Ya enggak apa-apa. Daripada enggak ada yang berani ngomong. Loh, panggilan kenabian dan kerasulan itu fungsinya cuma satu, menghancurkan pondasi yang salah. Dan menghancurkan pondasi salah bukan dengan cara halus dibongkar. Kalau enggak ada orang yang kayak saya, ya Tuhan yang bisu, bidek. Kenapa banyak pemimpin jatuh? Karena gereja banyak diam. Ayo, ini kene sapa sing pelayan Tuhan? Gereja masing-masing. Pendetamu tahu kamu pendetamu jatuh, tapi kamu enggak berani ngomong karena sungkan, karena takut, karena nanti jadi bahan khotbah, kamu salah. Kamu ngerti ada orang yang jatuh tapi kamu enggak ngomong, darahnya tertanggung sama kamu. Salah dhewe ning gereja. Apalagi kalau kamu bersepakat karo pendetane pisan, najur pisan kowe. Oh tenan, Isabel kuadrat kowe berarti. Bener enggak? Loh ini kita ngomong loh, Isabel memanipulasi. Orang Kristen kok seneng manipulasi, omongan diulang-alik. Saya nih walaupun cangkemku kasar, tapi omonganku ora molak-malik. Ben. Ya toh? Ya mending apa enake toh? Betul enggak? Dewe ngomong aku kasar, ya memang bojoku ya ngomong aku kasar ya Pak Bin. Tapi minimal saya kasar di rumah, saya kasar di mimbar. Daripada saudara alus di mimbar kasar ning omah bojomu mbok kamplengi ge apa kowe. Serasa munafik bener kowe. Takon khotbah besok ngamuk ning kene nek iso. Ben genti dhek sing dimusuhi Pak Tri, ya ta. Sekarang ayat 14 sampai 16. Ini, dengarkan ini baik-baik. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Gila Isabel. Ini Nabot ini nasibnya persis dengan Yohanes Pembaptis. Akhirnya kepalanya terpenggal karena dia kebenarannya dipegang sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati,
Berkatalah Isabel kepada Ahab apa? Bangunlah, itu loh, ambilin kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu jadi milikmu. Karena Nabot yang nolak memberikan kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi dan dia sudah mati. Kejem. Ini kayak gereja sekarang, Pak. Sesuatu yang baru berusaha dibunuh. Zaman Yesus sesuatu yang baru berusaha dibunuh oleh orang Farisi. Yang membunuh kita adalah saudara kita sendiri. Betul ya, Pak Antok ya. Jadi nek gereja aja terlalu menonjol, dipateni ning kok. Mending ning banjir rezeki ben mateni aku, rawani mateni sampean. Ya toh, kene iki mek nggih nggon delik, tapi nek wis enak ngilang. Ya toh Pak Tri. Terus segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael untuk mengambil. Selesai. Tapi kalau saudara baca ayat berikutnya, Nabi Tuhan datang bernubuat, Isabel akan mati dimakan anjing. Ayat berikutnya. Saya mau beritahu, orang jahat tidak selamanya hidup enak. Hari ini enak, hari ini berkuasa, tapi suatu ketika kamu jadi makanan anjing. Dan itu persis seperti yang dinubuatkan Nabi ini terhadap hidupnya Isabel. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya berdoa keluarga Banjir Rezeki punya darah yang sama. Darahmu kan darah Yesus, Pak. Yesus itu menolak kompromi dengan ahli Farisi, orang Taurat, orang Saduki, imam di bait Allah, dia tidak mau. Dan darah Yesus itu, dia selalu mengatakan A itu A, B itu B. Miliki tulang punggung yang kuat. Miliki prinsip yang kuat di dalam Tuhan. Ketika saudara punya prinsip yang benar, maka percayalah orang nolak kamu, whatever. Saya ini sekarang jadi tidak ngerungokne wong, Pak. Tak pikir-pikir. Sekarang coba ya, ini yang ikut di Banjir Rezeki lama sapa? Liyane Pak Tri. Pak Dewo, Pak Tri segala macam. Saya kalau ngikuti kompromi, Wedi, saya tidak ditemukan dengan orang-orang seperti ini. Ini baru kelunting besi aku mlebu duit. Hari ini, kalau saya nuruti tanda kutip oknum-oknum yang hilang itu, saya tidak terima berkat ini Pak Dewa. Mana Joko kan kumpul. Yohanes Pembaptis itu sendiri. Kok we malah kumpul-kumpul kok seneng menan, yo bingung. Apa sing mbok cari? Ya, Yesus takok karo kowe lho Pak Dewa, apa yang kamu cari? Iya dah. Engko jawabane Yesus gini, kamu datang hanya untuk cari roti. Cilaka we. Ono lho ayate kuwi. Ono gak Pak Tri? Golek ono. Mereka hanya cari roti, bukan cari aku. Wah, cilaka we. Bar wis dadi pendeta ngono pisan. Ngapain? Gitu loh. Saya membuktikan Raja Wali terbang sendiri. Kalau saudara dibenci karena kamu punya prinsip yang benar sesuai firman Tuhan, tak kasih tahu. Sebelum kamu, nabi-nabi juga dibenci. Sebelum kamu, Yesus juga dibenci. Sebelum kamu, Yohanes Pembaptis saja dibunuh karena dia benar. Karena itu jangan sampai kita nih jadi Kristen biasa hari-hari ini. Belajar naik kelas. Jadi orang Kristen kayak Nabot, penting buahnya Pak Yosef, ngerti ya? Yang penting buahnya. Dan buah itu lahir dari apa? Bibit yang benar ditabur oleh Allah sendiri. Di Yisrael itu artinya Allah yang menabur. Kalau Allah yang menabur, buahnya mesti benar. Jadi hari ini saya berdoa, saudara di tempat ini, satu lagi saya ngomong, firman yang benar adalah firman yang tidak enak didengar. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa.